Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, warga jemaat Tuhan yang terkasih. Pada minggu kelima setelah Trinitatis ini, kita akan dipersiapkan oleh Tuhan menjadi pemberita firman, sebagaimana topik minggu hari ini, pergi dan beritakanlah firman Allah. Kami bersukacita untuk menyambut persekutuan dengan Tuhan dan menerima firman-Nya untuk dihayati dan diberitakan. Oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu bersyukur atas segala berkat-Nya, dan mari kita puji Dia dengan buku nyanyian 565 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Hatiku gemar memuji karena kasih rahmat-Mu, bagai bunga pagi hari mekar karena berkat-Mu. Kuasa dosa ratap tangis sirna karena kasih-Mu, sukacita yang abadi beri padaku Tuhanku. Semua alam ciptaan-Mu menyatakan kuasa-Mu, tata surya malaikat-Mu mengitari tahta-Mu, padang gunung lembah hijau suara ombak menderu, marga satwa pun bersistu memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah kita melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gabus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berilah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 118 ayat 1 tambah 4. Pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini ialah hukum pertama sampai dengan ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga,
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab ada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 516 ayat 1 dan ayat 2. Yesus membangkit darah, Dia memanggil yang sesat, domba yang hilang pergi jauh dari Tuhan Sang Penebus. Carilah, carilah domba hilang yang tersesat. Carilah, carilah, bawa pulang kepadanya. Yesus mengingatkan engkau, ikut mencari yang sesat, domba yang tak letih lesu, bawa kembali padanya. Carilah, carilah, domba hilang yang tersesat. Carilah, carilah, bawa pulang kepadanya. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Tuhan akan keampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 730, ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Nabi Hesyekel 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhakakan terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 658 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan sidang
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Syukur bagimu ya Allah Bapa di surga yang selalu menyertai dan melindungi segala umat-Mu yang ada di tempat kami ini. Kami percaya itu adalah anugerah yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa di surga, hari ini firman-Mu akan kami dengarkan di dalam kehidupan kami yang menghidupkan kembali iman kami. Bantu kami secara khusus buat para hamba-Mu, mulai daripada penatua gereja sampai kepada pucuk pimpinan gereja-Mu HKBP, di mana kami akan menyampaikan firman-Mu Tuhan kepada seluruh dunia. Karena itu kami antarkan pribadi kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini, Tuhan selalu menyertai dan menjamah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Sehingga firman yang akan disampaikan hamba-Mu akan menjadi berkat dan kehidupan dan keceriaan di dalam kehidupan semua jemaat yang mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, kami doakan hari ini bagi seluruh umat-Mu yang mengalami penyakit, di mana penyakit COVID-19 sampai hari ini kami masih merasakannya, kami masih mengalami. Semua itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Seluruh jemaat umat-Mu yang terhinggap oleh COVID-19, berikan ketabahan, berikan keceriaan kepada mereka, dan bantu mereka Tuhan di dalam penyembuhan yang akan mereka alami secara khusus di dalam kehidupan mereka. Kami bawakan Tuhan pemerintah kami, supaya Tuhan selalu membantu mereka, memberikan keteguhan di dalam menjalankan tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara khusus buat pucuk pimpinan gereja-Mu, Tuhan selalu menyertai dan melindungi mereka. Terimalah doa dan permohonan kami ini Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 518 ayat 1.
Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita di minggu kelima setelah Trinitatis diambil dari Injil Markus pasal yang ke-6. Kita akan membacanya dari ayat 6b sampai dengan ayat ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan saat ini mau mengajarkan kepada kita mengenai kasih karunia Tuhan yang menjadi semangat bagi kita dalam mengabarkan kabar baik. Gambaran ini tersirat dalam kisah yang digambarkan Markus tadi, bagaimana Yesus ditolak di kampung halamannya, tetapi tetap mengirim murid-muridnya untuk mengabarkan kabar baik. Saudara-saudara, para murid Yesus tahu situasi itu, tetapi mereka tidak terbawa dalam situasi tersebut. Para murid tetap mengikuti arahan yang dikatakan oleh Yesus. Saudara-saudara, yang menarik di sini adalah nilai semangat yang ditunjukkan para murid itu tidak dibatasi oleh akomodasi. Yesus berpesan pada ayat 8 dikatakan agar para murid jangan membawa apa-apa kecuali tongkat. Ada yang mengatakan tongkat ini menggambarkan pergumulan, sulitnya pergumulan dalam pelayanan. Demikian dikatakan juga roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh hanya memakai alas kaki, lalu dikatakan jangan memakai 2 baju. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya membayangkan kalau itu saya. Luar biasa bukan? Sangat terasa semangat para murid saat itu, terlebih lagi dikatakan kemudian pada ayat selanjutnya, Yesus memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Jadi kalau kita baca pada ayat ke-13 dikatakan mereka mengusir banyak setan. Luar biasa. Bagaimana kasih karunia yang diberikan Yesus kepada para murid menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat apa persoalannya sekarang ini. Jika kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini bagi kita masing-masing pribadi, bagaimana jika kita diperhadapkan dengan situasi demikian? Saudara-saudara, saya teringat ketika saya menerima SK penempatan yang pertama. Saya ditempatkan di perkotaan. Kenapa saya katakan perkotaan? Karena posisinya adalah di antara kota Tangerang dengan kota Jakarta, tetap perkotaan. Yang saya terima di situ adalah segala sesuatu lengkap. Butuh apa? Dilengkapi.
Dilihat hanya baju itu saja yang saya pakai, dibelikan baju baru. Dilihat saya pergi naik angkot, dikasih kendaraan. Gak tanggung-tanggung rodanya. 4. Artinya yang saya nikmati, yang saya rasakan, sudah lengkap. Bahkan kemana-mana, tidak hanya satu pakaian yang saya bawa, tapi ada juga pakaian ganti. Lengkap semuanya. Tapi bayangkan, saya mengajak kita di sini membayangkan dan merenungkan. Jika kita menerima dan merasakan para murid-murid Yesus pada saat itu. Saudara-saudara, yang menjadi pesan penting di sini adalah bagaimana kita bisa mengandalkan kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita bisa mengandalkan kasih karunia Tuhan. Bukan kepada fasilitas pendukung atau akomodasi tadi. Yang bahkan sering bergeser menjadi faktor yang paling utama dan bahkan mendukung, paling menentukan dalam pelayanan kita ataupun dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Kita sering terlalu mengandalkan fasilitas-fasilitas pendukung dan kemampuan finansial melebihi dari kasih karunia Tuhan itu sendiri. Seakan-akan bila tidak tersedia fasilitas itu, tidak tersedia sejumlah dana yang dibutuhkan, seakan-akan kita tidak dapat melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat. Di sini kita diminta, melalui firman Tuhan ini kita harus menyadari bagaimana saat kita bermegah dalam kekuatan kita, di situ sesungguhnya kita sudah mengingkari bagaimana kekuatan kita yang paling utama, yaitu kasih karunia Tuhan. Saudara-saudaraku, jangan gantikan kasih karunia Tuhan tersebut dengan berbagai perangkat yang sebenarnya itu hanya sekedar alat pendukung seperti kekuatan organisasi, kekuatan dana, sumber daya manusia dan berbagai peralatan serta perlengkapan. Itu hanya alat. Yang seharusnya sebagai suatu alat, semua perangkat, fasilitas, akomodasi itu tidak boleh menggeser ketergantungan kita untuk bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Jadi ketika kita bersedia, kita menyadari bagaimana seharusnya kita bergantung penuh kepada kasih karunia Tuhan. Semua peralatan tadi, akomodasi tadi, segala hal yang mendukung itu akan dikuduskan oleh Tuhan. Dan itu semua dipakai Tuhan untuk mendukung seluruh pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Contohnya saat ini. Kita melakukan ibadah secara live streaming, itu pakai alat. Tetapi tim ibadah kantor pusat AKBP ini mempersiapkan itu dengan sangat baik. Melakukannya dengan diawali dengan doa. Makanya segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Bayangkanlah kalau tidak kita awali dengan kasih karunia Tuhan. Secanggih apapun alat yang kita pakai, sehebat apapun persiapan kita, pasti ada hambatan yang kita alami. Entah komputer hang, atau kita menjadi kurang sehat, dan lain sebagainya, pasti ada hambatan. Tetapi di sini firman Tuhan mengajak kita untuk mengerti bagaimana konsep kasih karunia Tuhan ini yang harus kita pahami. Kasih karunia Tuhan harus menjadi awal dari segala sesuatu yang kita lakukan. Itu kita pahami dulu. Setelah kita pahami, sadari dan pakai. Jangan cuma bicara, pakai. Andalkan dulu Tuhan, andalkan dulu kasih karunia Tuhan untuk kita memulai segala sesuatu yang kita lakukan. Untuk kita memulai pelayanan yang akan kita lakukan. Jika memang itu sudah kita lakukan, jadi ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, segala rintangan, pergumulan yang kita hadapi, secara otomatis diri kita langsung membutuhkan kasih karunia Tuhan.
Secara otomatis kita langsung fokus kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku butuh kasih karunia-Mu. Aku butuh bantuan-Mu. Bukan fasilitas dan akomodasi dulu yang kita pikirkan. Tetapi kasih karunia Tuhanlah. Ketika kita menyadarkan diri pada kasih karunia Tuhan, maka sesungguhnya kita menempatkan diri kita. Kita menempatkan hidup kita di bawah kuasa dan kekuatan Tuhan. Kuasa dan kekuatan Tuhan itulah yang memampukan kita untuk melakukan tugas perutusan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kuasa dan kekuatan Tuhan pula yang akan memberikan keberanian kepada kita untuk menghadapi segala rintangan, segala kesulitan, segala pergumulan hidup kita. Tuhan memampukan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi pembawa kabar baik di tengah kehidupan kita dengan segala keterbatasan yang kita miliki, dengan segala kesulitan yang ada. Jadikanlah firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan yang baru bagi kita untuk kita setia melakukan segala perintah Tuhan. Ingat, kasih karunia Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita untuk kita dapat melakukan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu telah kami dengar. Dan kami memohon kepadamu, Tuhan yang memampukan kami, untuk kami dapat melakukan setiap firman yang telah kami dengar ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah setiap kasih karunia Tuhan yang terpancar kepada kami boleh menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh Tuhan mampukan melakukan setiap perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Bimbing kami, jaga kami, pelihara kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita. Dan kabar baik yang berasal dari Tuhan sajalah yang kami beritakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 666, kita harus membawa terang sambil kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Kita harus membawa terang Injil bagi dunia dalam gelap, terang kebenaran yang kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, menjadi remang pagi dan menjadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, dunia penuh kasih-Nya. Kita harus nyanyikan pujian yang mengubah hati jemaat, yang dapat memaafkan dosa, senjatanya pun lenyap, senjatanya pun lenyap. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, dunia penuh kasih-Nya. Kita telah menikmati persekutuan dengan Tuhan hari ini.
Sebagai orang percaya, marilah kita hidup di dalam firman-Nya itu. Marilah kita bergandengan tangan dan bahu-membahu untuk memberitakan firman-Nya, sebagaimana Yesus telah mengutus murid-murid-Nya untuk memberitakan firman. Terpujilah Tuhan yang menjadikan hidup kita berharga di hadapan-Nya, bahkan menjadikan kita sebagai teman kerja bagi Dia. Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Tuhan sampai ke ujung dunia, kepada semua bangsa. Berkati hamba-Mu Tuhan, memanggil semua manusia ke jalan kehidupan. Dengar suara Tuhan yang memanggil semua manusia. Masuklah dalam jemaat-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
selamat hari Minggu bagi kita semua.